Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 21151010119. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor biologi, dan yang ketiga ada faktor kimia. Ya, kemudian ada sifat fisik tanah. Di sini ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Yang pertama ada tekstur. Tekstur merupakan salah satu sifat fisik dari tanah yang dapat menggambarkan kasar atau halus suatu tanah, di mana dapat dipengaruhi oleh fraksi pasir, debu, dan clay. Nah, jika suatu tanah memiliki dominasi fraksi debu, maka tanah tersebut semakin kasar. Dan jika suatu tanah memiliki dominasi clay, fraksi clay, maka tanah tersebut memiliki tekstur yang cenderung halus dan licin. Nah, tekstur tanah ini dapat mempengaruhi porositas suatu tanah. Nah, jika tanah memiliki porositas yang tinggi, maka kemampuannya dalam mengikat air dan menyediakan unsur hara itu semakin lemah. Nah, di situ dapat diartikan bahwa tekstur ini dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Kemudian ada struktur tanah. Nah, struktur tanah ini dapat menggambarkan susunan partikel tanah yang menggabung dan membentuk suatu bongkahan-bongkahan. Kemudian ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah ini dapat menggambarkan kemampuan tanah dalam mempertahankan dirinya sendiri itu dari faktor-faktor luar seperti tekanan atau lain-lain. Nah, semakin tinggi konsistensi tanah, maka akan mempengaruhi kesuburan tanah, di mana jika konsistensi tanah ini tinggi, maka tanaman akan sulit untuk mendapatkan unsur hara karena perakaran dari tanaman tersebut akan terganggu. Jadi akarnya itu susah untuk merambat ke mana-mana gitu. Kemudian ada temperatur. Nah, temperatur ini merupakan panas atau dinginnya suatu tanah, di mana akan mempengaruhi mikroba yang ada di dalam tanah. Nah, semakin ekstrim suatu tanah, maka jumlah mikroba yang ada di dalam tanah itu akan sedikit, di mana akan mempengaruhi laju dari proses dekomposisi dari bahan organik. Kemudian ada warna tanah. Nah, warna tanah ini dapat mempengaruhi kesuburan tanah, di mana jika tanah memiliki warna yang gelap, maka bisa dipastikan itu tanahnya itu mengandung banyak bahan organik, di mana akan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisinya. Nah, kemudian ada kadar air tanah. Nah, jumlah air yang ada di dalam tanah ini juga akan mempengaruhi kesuburan tanah, di mana air berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman ataupun mikroba yang ada di dalam tanah. Kemudian ada sifat biologi atau faktor biologi. Yang pertama ada jumlah mikroba. Mikroba ini merupakan makhluk hidup yang berada di dalam tanah, yang ukurannya itu kecil, di mana memiliki peran dalam mendekomposisikan suatu bahan organik. Semakin banyak jumlah mikroba, maka proses dekomposisi akan semakin berjalan cepat, dan kemudian hasil dari proses dekomposisi tersebut dapat dijadikan tanaman sebagai nutrisi untuk melanjutkan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua ada respirasi. Nah, respirasi ini dapat menggambarkan jumlah mikroba yang ada di dalam tanah. Semakin tinggi respirasi, maka bisa dipastikan jumlah mikroba yang ada di dalam tanah itu semakin banyak juga. Kemudian yang ketiga ada kadar bahan organik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya bahan organik ini memiliki peran dalam
mencukupi nutrisi bagi tanaman untuk tumbuh. Kemudian yang keempat ada CN ratio. Nah, CN ratio ini dapat menggambarkan pertukaran antara perbandingan antara karbon dan nitrogen di dalam tanah, di mana berpengaruh pada kesuburan tanah. Nah, CN ratio yang ideal itu memiliki nilai yang berkisar antara 10 sampai dengan 25. Kemudian yang terakhir adalah sifat kimia. Nah, pada sifat kimia ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Yang pertama ada pH. Nah, pH ini dapat menunjukkan kondisi asam atau basa suatu larutan. Nah, jika pH itu tinggi, maka larutan tersebut semakin basa. Akan tetapi jika suatu larutan itu memiliki pH yang rendah, maka larutan tersebut bersifat asam. Nah, jika suatu tanah memiliki pH yang tinggi, maka tanah tersebut bersifat basah dan akan berpengaruh pada kandungan unsur hara yang ada pada pH tersebut. Nah, jika pH ini terlalu tinggi, maka cuma ada beberapa unsur hara yang terkandung di dalam tanah tersebut dan malah mendominasi daripada unsur-unsur hara yang lainnya, seperti fosfor, kemudian ada potasium, terus sulfur dan lain sebagainya. Kemudian jika pH tanah itu rendah, maka tanah tersebut bersifat asam dan jumlah unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut juga sedikit, cuman didominasi oleh beberapa unsur hara seperti besi, Fe, boron, mangan, dan lain sebagainya. Kemudian jika pH tanah tersebut dalam kondisi yang netral, maka kandungan unsur hara itu semakin bervariasi dan tidak didominasi oleh unsur hara tertentu. Kemudian ada potential redox atau biasa disebut sebagai EH. Nah, EH ini dapat menunjukkan jumlah elektron yang ada di dalam tanah. Nah, EH tersebut juga dapat mempengaruhi proses oksidasi dan reduksi. Kemudian ada DHL. DHL merupakan daya hantar listrik, di mana DHL ini juga akan mempengaruhi salinitas dari tanah. Jika DHL tinggi, maka salinitas tanah itu semakin tinggi. Nah, jika suatu tanah mengalami salinitas, maka yang terjadi pada tanaman adalah akar tanaman itu pendek dan sukar untuk merambat, sehingga tanaman tersebut kurang mampu dalam menyerap unsur hara. Kemudian ada KTK atau kapasitas tukar kation, di mana KTK ini dapat menunjukkan kemampuan tanah dalam menyerap dan mentukarkan kation. Nah, semakin tinggi KTK pada tanah, maka tanah tersebut akan semakin subur karena dapat menyediakan unsur hara yang cukup tinggi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.